Ya, kalau kita buka open board, yang di bagian atas di sini ada stylus, ya. Kemudian color, ini line, ini menghapus, tapi ini background. Background kita bisa lihat apakah kita mau pakai yang tidak berpetak warna putih, garis biasa, warna hitam, berpetak hitam, atau garis warna hitam. Kemudian ini untuk undo dan redo. Ini page, ini nanti fungsinya di sini ya. Nah, seperti ini. Tapi ini jarang kita gunakan. Kemudian di sini ada previews untuk melihat dan juga erase. Nah, erase ini eraser ya. Erase ini kita gunakan kalau kita misalkan menulis salah. Misalkan kita mau nulis nih. Nah, ini kita bisa gunakan ini. Sekali klik langsung hilang. Tapi kalau misalkan kita ingin menulis seperti ini, tetapi kita ingin hanya menghapus bagian tertentu, kita klik yang ini. Lalu kita hapus bagian tertentu aja. Nah, seperti ini. Boardnya sama seperti ini tadi ya. Kita bisa ganti-ganti mau pakai board yang mana. Kemudian ini web, ini dokumen, artinya kita terintegrasi dengan dokumen yang sudah jadi. Misalkan beberapa kita buat itu, ini otomatis sudah ada dokumennya di sini. Kemudian di sini ada show desktop. Nah, ini kalau kita ingin menampilkan desktop. Di sini posisinya ya. Terus kemudian di sini ada open board. Di open board ini isinya nih yang kecil-kecil. Kita tinggal keluar di sini. Nah, untuk menggambar fasilitas yang di bawah ini untuk nulis ya. Jadi kita mau pilih yang mana. Kita misalkan mau pakai warna merah. Kalau kita klik ini dan posisi di sini pulpennya berwarna terang, berarti kita bisa nulis. Nah, seperti ini. Ini pakai ini. Nah, ini fungsinya. Dan ini kalau kita ingin menulis, nah, akan ada tulisannya muncul di sini nanti seperti ini. Nah, di tulisan ini nanti ada juga pengaturan font ya. Kita mau pakai font apa? Di sini tempatnya. Kemudian ini kita untuk men-zoom posisi huruf kita mau besar mau kecil. Ini di sini pewarnaan dari huruf kita bisa gunakan ini. Misalkan nanti kita bisa digunakan hurufnya otomatis. Kita pakai ini ya, misalkan. Oke, nah seperti ini. Kemudian ini cukup ya, standar aja. Kemudian di sini ada capture part of screen. Jadi ini kalau kita klik nih, nah kita bisa muncul ini nih yang di bawah nih, tab-tab yang di bawah nih, pin yang di bawah nih muncul. Kalau kita mau record kan ada muncul gini. Nah, ini kita klik ini aja ya, yang sebelah sini. Nah, sekarang kita lihat yang di bagian sini. Di bagian sini ada ini nih, apa tuh? Oke, kita balik dulu ke home. Nah, di sini ada audio, movies, picture, animation. Ini nggak saya pakai ya. Silakan aja dicari-cari itu fungsinya untuk apa. Ini untuk interaktif. Kalau kita bikin kuis di sini nih, tapi saya nggak begitu menarik ya. Kemudian di sini aplikasi. Nah, ini yang kita gunakan di aplikasi. Oke, nah sekarang untuk aplikasi kita mencoba menggambar. Langkahnya di sini ada penggaris. Nah, ini penggaris kita tarik. Lihat penggaris ini kita tarik nih. Di sini ada silang, di sini ada untuk membolak-balikan penggaris nih. Tuh. Kemudian di sini ada memperpanjang penggaris. Nah, seperti ini. Nah, cara menggarisnya kita klik yang ini, yang di bawah, kita klik, lalu posisikan.
kita ambil warnanya kuning ya, biar enak dilihat. Nah, kita posisikan di sini. Jangan di atas sini nih, yang tanda tambah ini jangan taruh di atas. Kalau di atas kita mencong-mencong tuh. Tuh, mencong-mencong. Tapi biar gambarnya garis lurus, tipsnya adalah ini yang tanda plus ini kita taruhnya di pas penggarisnya. Nah, di belakang kayak di dalamnya kayak pokoknya kita bikin begini. Itu nggak akan mencong-mencong. Ah, itu bedanya. Kalau kita taruh ininya di sini atau di sini nih di bawah, itu suka mencong-mencong. Lihat tuh, mencong-mencong. Tapi kalau kita letakkan di, ya, saya taruh di sini nih. Kalau kita letakkan itu di dalam penggarisnya, nah dia nggak akan mencong. Nah, itu tipsnya. Oke, itu terus kemudian kalau kita ingin memakai penggaris, posisinya tidak di pensil ya, tapi posisinya di tanda panah. Nah, seperti ini. Kita bisa angkat-angkat penggarisnya. Kemudian penggunaan dari jangka. Nah, di jangka ini kalau kita klik begini panjang pendeknya tuh dia itu tuh jalan tuh ya, itu jalan 7,5 7,4. Ini sentiannya jalan tuh, jadi kita enak. Nah, kita mau pakai berapa, misalnya kita mau pakai 5 cm atau kita pakai 5 cm. Cuman ini jangkanya itu paling rendah 2,3 cm ya, nggak bisa 1 cm. Jadi kalau kita mau menggunakan ini sebagai alat untuk garis simung persekutuan dalam atau persekutuan luar, itu agak sulit nih, karena di sini paling rendah nilainya 2,3 gitu ya. Nah, misalkan saya pakai 6,5, mau kita pakai angka yang jelek juga bisa di sini. 6,8 itu kan jelek angkanya. Nah, bisa. Kemudian bagaimana cara memutar garisnya? Tidak yang di tengah, tapi letakkan nih, ini nih di ujung sini ada pensilnya nih, sampai bentuknya begitu tuh, sampai ada tanda panah melengkung. Terus kita puter deh tuh seperti itu. Muternya itu mouse, kalau punya mouse. Kalau nggak kita touchpad, itu laptop kita jika touchpad kita tinggal gunakan aja touchpad kita putar-putar tuh jari kita. Titik pusat udah kelihatan tuh di situ ya. Itu penggunaan dari jangka. Lalu sekarang penggunaan dari busur. Nah, untuk penggunaan busur juga sama. Ini dipanjangin dulu. Kemudian di sini ada tanda melengkung. Penggunaan busurnya gimana? Nah, dia nggak bisa ditaruh di atas busur, dia nggak bisa. Tuh. Beda dengan penggaris, karena ini fungsinya bukan untuk menggaris. Ketika teman-teman mau melakukan menggaris, tidak di busur tapi di penggaris. Jadi saya letakkan penggaris di sini, busurnya saya letakkan di sini, baru saya menggaris. Nah, itu baru dia mau. Misalkan di sini nih, dari ujung sini kita tinggal tarik-tarik aja nih. Ini yang bulat-bulatan, ini yang melengkung, yang warna ungu melengkung gitu ya. Nah, nih kayak gini misalkan, kita tinggal garis. Oke, ini kalau saya mau ngapus secara langsung eraser, tapi erase ya kalau menghapus satu-satu gini. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Nah, saya mau menghapusnya secara keseluruhan. Nah, seperti ini. Penggaris segitiga. Nah, kita coba perhatikan lagi penggaris segitiga. Misalkan saya mau menggaris dengan menggunakan penggaris segitiga. Nah, dia bisa. Kenapa dia bisa? Karena memang dia fungsinya adalah sebagai penggaris, tapi penggarisnya penggaris segitiga gitu. Lalu kita lihat apakah yang di bagian vertikal ini bisa kita garis. Kita perhatikan ya. Nah, bisa. Sisi miring, kita lihat lagi, kita mau menggaris, dia nggak akan bisa, karena memang bukan fungsinya. Jadi yang bisa menggaris hanya yang ada nilainya. Lalu di sini ada gambar tangan. Nah, tuh geser-geser. Misalkan saya mau ambil ini, saya kasih gambar tangan. Nah, ini sama. Fungsinya sama kayak kita gunakan ini. Nah, cuman yang ini gambarnya tangan gitu.
Lalu di sini ada tanda zoom ya, zoom in, zoom out. Tinggal kita klik aja, mau diperbesar, mau diperkecil tuh seperti ini gitu. Nah, itu fungsinya. Lalu kemudian di sini ada loop. Loop ini gunanya untuk memperbesar dan memperkecil tulisan. Misalkan kita punya tulisan nih, gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa melakukan zoom dengan ya. Ini kita bisa perbesar, tuh. Bisa perbesar, ini kita bisa perkecil. Nah, gitu. Sekecil-kecilnya juga bisa. Nah, gitu. Ini standarnya segini ya. Padahal tadi kita nulisnya nggak segini. Nah, tapi kita bisa perbesar perkecil dengan ini. Atau mungkin kita mau pakai ini. Kita mau lihat di sini nilainya berapa nih? Oh, ada nilai 155. Nah, ini nih. Kita mau menunjukkan ini misalkan. Inilah 155 misalkan. Nah, kita bisa tunjukkan dengan cara seperti ini. Kita zoom saja, terus kita mudik. Benar-benar kita melihat keadaan terbesar dari sebuah busur misalkan. Atau kita mau menggunakan yang ini, kalau kita mau gambar nah seperti ini. Terus picture-nya di sini cuma ada gambar peta ya. Kita bisa mungkin nambahin kalau kita mau. Interaktif itu ini nih yang saya bilang tuh, misalkan kayak gitu. Kita menulis-nulis tuh, bukan nulis sebenarnya, lebih kepada kuis. Misalkan kita mau bikin pertanyaan, tapi kita edit dulu nih pertanyaannya, kita edit 2. Nah, ini jawabannya apa? Misalkan jawabannya pertama 2 tambah 3 misalkan kita yang ini. Kita bikin jawabannya misalkan 1 gitu. Nanti tinggal kita bikin aja pilihannya mau yang mana. Ini pilihannya kita mau 2 misalkan, 3 misalkan gitulah. Atau kita mau nambah nih, nambah jawaban lagi. Nah, gitu. Kalau ngurangnya tinggal disilang. Misalkan jawabannya ini. Nah, nih kita lihat displaynya. Ini displaynya. Kita lihat. Nah, gini. Saya pilih nih. Nah, salah. Harusnya pilihannya ini baru betul. Gitu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.